Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armi Umar, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Maluku Tengah. Di sini saya bersama rekan saya ada Pak Samsudin Mahfud dari Sekolah SMP Negeri 48 Maluku Tengah. Beliau mengajar mata pelajaran IPA di kelas 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Insya Allah sudah sehat. Alhamdulillah. Pak, di sini saya sebagai observer atau pengamat, saya akan melihat, mengamati proses pembelajaran yang akan nantinya Pak akan di kelas nanti. Oke, baik Pak. Di sini ada beberapa hal yang nantinya saya tanyakan kepada Bapak. Bapak sudah siap? Siap. Oke, baik. Oke Pak, untuk pertanyaan yang pertama Pak, kira-kira Pak, tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas itu apa? Baik, sesuai dengan topik, yaitu saya akan mengajarkan tentang pola praktik. Untuk itu, saya batasi pola praktik ini pada mata manusia. Untuk itu, tujuannya adalah memperkenalkan bagian-bagian daripada mata kepada peserta. Kemudian, saya akan menjelaskan pula tentang bagaimana gangguan-gangguan yang terjadi pada mata. Yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasi gangguan yang terjadi jika mata mengalami kesulitan melihat. Oke, baik. Tadi saya sempat mendengar tujuan yang akan nantinya Pak akan lakukan di kelas. Pak akan mengajar tentang alat-alat optik, di mana Bapak lebih memfokuskan itu kepada mata ya. Oke Pak, di sini kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak itu di bagian mana saja? Dari penjelasan terutama kepada pemahaman konsep. Jadi pemahaman konsep itu berarti lebih berfokus pada pengetahuan, yaitu bagaimana siswa mengenal mata secara keseluruhan. Yang kedua, bagaimana siswa terampil. Siswa terampil setelah pembelajaran selesai, dia bisa menguasai lalu dia terampil dalam menjawab. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dia punya strategi. Strategi itu bukan memiliki keterampilan. Jika orang memiliki pengetahuan, maka yang paling penting setelah dia mengetahui, dia amalkan, kemudian dia terampil dalam mengamalkan. Oke, baik, luar biasa yang akan hendak dicapai oleh Bapak. Tadi Bapak sudah sampaikan area pengembangan yang ingin Bapak capai itu adalah, tadi saya sempat mengutip, ada keterampilan, ada pengetahuan yang akan dicapai. Oke, baik Pak, kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk terlaksananya area pengembangan tadi? Di dalam pengembangan materi, tentu di suatu kelas itu ada variasi individu dengan tingkat pemahaman itu akan berbeda. Untuk itu strategi yang kita gunakan yaitu berdiferensiasi, yaitu pertama adalah melihat kebutuhan siswa itu, kemudian melihat setelah dia butuh dia minat kemana. Setelah minat maka yang berbeda dia punya profil itu artinya dia punya inti daripada yang kami kasih itu, dia mengutus materi itu menjadi perkembangan dan hidup. Oke, baik Bapak, jadi strategi yang akan Bapak lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Tadi Bapak sudah jelaskan, Bapak itu melihat ada 3, di mana satu yang pertama kebutuhan murid, yang kedua minat, dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Oke, baik Bapak. Kira-kira Bapak, kapan Bapak mau akan melaksanakan proses pembelajaran yang tadi Bapak sudah sampaikan kepada saya? Insya Allah sesuai dengan roster atau kalender pendidikan, maka pada hari ini saya akan mengajar di kelas 8. Oke, baik, di kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat. Mari kita lanjutkan kegiatan kita, anak-anak. Untuk sementara, saya saya bermohon untuk kalian bisa
dan untuk mata sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mengikuti kegiatan lanjutan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berjumpa lagi, Pak. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Oke, Pak. Di sini saya akan diskusi sedikit dengan Bapak terkait proses pembelajaran tadi yang Bapak sudah lakukan di kelas. Jadi setelah pasca observasi tadi saya akan menanyakan kembali, Pak, terkait pembelajaran tadi yang Pak sudah laksanakan bersama peserta didik. Oke, Pak. Di sini yang saya mau tanyakan, tadi saya sudah melihat proses pembelajaran yang Pak lakukan, dan saya juga sudah menulis catatan-catatan kecil sesuai dengan proses pembelajaran yang tadi Pak lakukan. Dan tadi kan pada saat pra-observasi Pak katakan bahwa Pak menggunakan itu metode pembelajaran berdiferensiasi. Tadi pada saat saya melihat proses yang Pak lakukan di kelas, nampaknya Pak sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang Pak saya mau tanyakan terkait proses pembelajaran tadi, apakah ada hal-hal yang ingin Pak mau sampaikan terkait proses pembelajaran tadi? Yang perlu saya sampaikan pertama, setiap proses pembelajaran berlangsung itu ada namanya punishment, ada namanya reward. Kata punishment itu artinya semacam hukuman. Artinya bagi siswa yang belum memahami, belum menanggapi, maka itu perlu diulang atau direview. Kemudian di dalam review itu kan ada refleksi untuk melihat bagaimana kesiapan siswa dalam kondisi siswa sendiri. Mungkin dalam menerima dia dalam keadaan sakit, dalam menerima mungkin dia dalam suka, dalam keadaan bersedih, dalam keadaan bahagia. Nah, maka itu juga merupakan suatu penilaian bagi kami. Jadi jika kurang dari 50%, maka saya akan review, saya akan perbaiki lagi. Jika di atas 50%, maka saya boleh melanjutkan ke materi berikutnya. Oke, baik Bapak. Pak, berdasarkan tadi penyampaian dari Bapak, ada catatan-catatan kecil yang Bapak tadi sudah sampaikan. Kira-kira menurut Bapak proses pembelajaran yang Pak tadi laksanakan itu kira-kira sudah berhasil atau belum? Kalau sudah berhasil di bagian mana? Kalau yang belum itu bagian mana kira-kira menurut Bapak? Insya Allah setelah saya melihat hasil presentasi dan kelompok yang telah kami bagi berdasarkan minat masing-masing, kemudian presentasi kelompok itu telah dibaca, peserta itu menerima dengan baik. Kemudian saya buat refleksi, alhamdulillah syukur dan baik juga. Dengan demikian maka saya menganggap bahwa tidak bermasalah dan bisa kita lanjutkan ke pokok materi berikutnya. Oke, baik. Jadi tadi Bapak sudah sampaikan tidak ada masalah yang Bapak temukan pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Kira-kira ada hal-hal yang ingin Bapak mau kembangkan selain proses pembelajaran yang seperti yang Bapak sudah berikan kepada peserta didik? Kemudian tadi kan Bapak kan sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin atau ada hal-hal yang ingin dikembangkan lagi? Untuk setiap satu pembelajaran untuk guru tidak diam dengan cara yang satu, pasti pengembangan. Maka setiap saya pengen pelajaran itu ada pengembangan. Nah, pengembangan itu diberikan kepada siswa dari tugas-tugas atau lihat soal-soal yang lebih menarik, sehingga saya melihat lagi apakah dalam pengembangan ini jadi sip atau belum. Oke Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang sejenak bersama saya tadi? Perasaannya gimana Pak? Alhamdulillah syukur. Kalau saya mengikuti, maka kegiatan seperti ini lebih baik dilaksanakan berkelanjutan. Jangan cukup pada season ini saja. Mudah-mudahan
dari pihak sekolah, teman-teman guru yang lain juga mengikuti kegiatan yang sama untuk merubah kita punya kinerja guru, terus merubah mutu pendidikan di negara kita. Oke, baik. Terima kasih Pak sudah berkolaborasi bersama saya hari ini. Kita sudah berdiskusi beberapa menit kemudian, beberapa menit tadi. Jadi terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya hari ini. Ya, terima kasih. Oke, baik. Ya, demikian mungkin itu saja diskusi saya bersama Pak Samsudin Mangun pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.